Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Emi Sutarwati dari TBM Kinandi Borno Bojonegoro, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya bersama rombongan Dharma Wanita Persatuan SMKN 1 Borno Bojonegoro. Kami akan melakukan studi tiru di kota Semarang. Bagaimana keseruan kami? Ayo ikuti perjalanan kami sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar. Perjalanan kami mulai dari SMKN 1 Borno Bojonegoro dengan naik bis. Satu bis yang diikuti oleh 46 peserta. Sebelum berangkat, kita sambil menunggu teman-teman yang lain, kita berfoto. Nah, setelah semuanya berkumpul, kemudian sebelum berangkat kita sempatkan berfoto-foto dulu dan juga berdoa ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Setelah dirasa cukup, kami pun berangkat, dan masih ada juga teman-teman yang menunggu di tempat lain atau ikut dari tempat lain, misalnya dari Seratu, ada yang dari Seroyo, Sumberjo, dan ada pula yang dari Bojonegoro. Nah, setelah sampai di rumah makan Cikal Gade pagi hari ya, sebelum subuh, kita sudah sampai di sana dan langsung sholat subuh ya, mandi, sholat subuh, dan kemudian sarapan. Nah, kami didampingi oleh kru dari AP Tour ya, AP Tour Bojonegoro telah mendampingi kami berkeliling kota Semarang. Ini krunya yang dipimpin oleh Mbak Esti. Nah, sedangkan tour guide-nya Mas Bey ya, Mas Bey. Semuanya sarapan dengan lahap ya, karena kita memang semalaman sudah lapar sekali ya, lapar sekali. Nah, ini Ibu Kepala Sekolah, Bu Yohana, nah, dan lain-lain, teman-teman semuanya menikmati sarapan pagi di rumah makan Cikal Gading yang luar biasa lezat ya, menunya juga banyak sekali ya, banyak sekali pilihannya. Kita prasmanan, jadi kita prasmanan di sini semuanya menikmati masakan yang luar biasa lezat ya. Nah, kemudian kami juga berbincang-bincang ya, ini ada Pak sopirnya juga yang sudah melayani kami atau menemani perjalanan kami dengan sabar ya, ramah itu, sehingga tidak merasa seperti keluarga saja. Jadi tidak seperti antara supir dengan nah ini Mas Bey ya, Mas Bey ini dari AP Tour kit-nya ya, dan ini Mbak Hesti.
Nah, ini menunya. Nah, menunya luar biasa dan banyak sekali, bukan? Iya. Oke, ini dari Apetur. Nah, setelah selesai sarapan, eh, kami sempatkan berfoto-foto sebentar di depan bis sebelum melanjutkan perjalanan ya, atau berkegiatan bersama dengan Dharma Wanita Persatuan SMKN Baurno Bojonegoro. Nah, ini kami akan kembali ke dalam bis untuk melanjutkan perjalanan berikutnya, yaitu menuju Taman Celosia. Sebuah taman yang sudah viral ya di media sosial, terutama di TikTok, dan juga di YouTube ya. Jadi kita juga ingin mencoba nih keseruannya di Taman Celusia. Seperti apa sih? Nah, ini perjalanannya. Kita nggak bisa naik bis sampai ke atas ya, jadi harus dioper dengan kegiatan dengan mobil kecil ya. Jadi mobil kecil kita dibagi menjadi beberapa grup gitu. Satu mobil kira-kira hanya menampung 10-an orang ya. 10 kalau 40 berarti kita menjadi 4 mobil. Di sepanjang perjalanan kita melihat sekitar kiri kanan mobil ya, pasti alami sekali nih di Semarang ini ya. Jadi banyak sekali petani bunga di sekitar Semarang. Jadi kita tidak melihat apa ya, petani kayak padi seperti di tempat kita di Burno ya. Jadi petaninya itu kebanyakan bunga dan buah. Nah, ini sudah sampai di Taman Celosia, tetapi sampai di situ ternyata masih tutup. Nah, kita harus menunggu beberapa waktu. Tentu ini tidak disia-siakan, tapi kita berfoto-foto dulu di depan, di pintu gerbang. Di depan pintu gerbangnya ini kita sudah melihat suasana yang apa ya, yang menyenangkan gitu, bagus sekali, seperti di negeri dongeng ya. Bagus sekali pemandangannya dari depan. Ini belum masuk ke dalam ya, jadi di sekitar di depannya saja itu sudah kelihatan kalau seperti kita itu mau masuk ke sebuah negeri dongeng gitu. Jadi, ya, ini keseruan teman-teman, ibu-ibu, anggota ketua Dharma Wanita dan juga anggota Dharma Wanita Persatuan SMKN 1 Borno ya, rata-rata ibu-ibu muda ya, masih muda, jadi pasti energik. Dan nah, kami juga menyempatkan untuk foto bersama dulu pakai banner ya, jadi kami di sini ini tidak hanya sekedar wisata atau studi tiru, tapi kita juga melaksanakan rapat rutin. Jadi semacam kegiatan pertemuan Dharma Wanita ya, pertemuan Dharma Wanita yang biasanya kita laksanakan di sekolah. Nah, saat ini kita pindah gitu di Semarang, sehingga ada suasana yang berbeda. Nah, foto bersama kita lakukan beberapa saat sambil menunggu tempat wisata ini dibuka sekitar jam 9 ya, jam 9 baru buka.
Oke, seru sekali ya fotonya. Nah, ini pintu gerbangnya sudah mulai dibuka sedikit gitu. Oke, lanjut foto-foto lagi sambil menunggu bener-bener gerbangnya itu dibuka. Nah, nah, ternyata banyak model, banyak foto modelnya juga ya ibu-ibu. Dharma Wanita Persatuan SMKN Baurno 1 ini. Nah, ini teman-teman sudah dibuka tamannya. Jadi kita langsung masuk dan menikmati keindahan Taman Celusia. Nah, pertama tentu kita harus cek suhu dulu ya, cek suhu dulu. Eh, Sedangkan panitia atau dalam hal ini kru dari AP ya, dari AP Tour ini mempersiapkan tiketnya atau mereka membeli tiket, nah kemudian digratiskan kepada kita dan kita bisa langsung masuk ke dalam taman. Nah, seperti biasa sebelum benar-benar masuk ini di depan, nah di paling depan itu ada spot untuk foto yang bagus, ada tulisannya Taman Celusia. Nah, ini kita manfaatkan dulu untuk foto. Nah, yang lain sudah mulai masuk nih, dihitung. Jadi mulai dihitung ada berapa rombongan atau berapa orang yang masuk. Nah, sampai di dalam kita sudah dimanjakan oleh pemandangan yang luar biasa warna-warni. Ya, kalau yang di atas ini ya, yang di atas ini bukan bunga sebenarnya ya kawan-kawan, tapi ini bunga palsu atau bunga dari plastik. Nah, setelah masuk sedikit baru ini bener-bener bunga asli, ini asli ya. Jadi hijau, hijau terus, nah, ya. Nah, sampai di sini masih foto lagi juga. Nah, inilah kalau kita sama ibu-ibu itu memang senang sekali ya berfoto di mana. Memang tempat ini itu sangat-sangat bagus ya untuk berfoto, ya, untuk berfoto. Sebelum lanjut, kita lanjut pun di sepanjang perjalanan juga terus foto-foto begitu. Jadi memang di sini tempat untuk spot fotonya sangat sangat banyak, bahkan di setiap titik. Nah, di setiap titik itu kita temukan tempat untuk berfoto selfie. Nah, lihat-lihat ya. Nah, foto selfie lagi. Nah, di sini juga. Nah, ini teman-teman sangat menikmati menikmati Taman Celusia ini. Banyak sekali yang bisa kita tiru ya, banyak sekali yang bisa kita tiru dari sini ya, keindahannya, penataannya. Di sini ada taman literasi juga. Jadi kita bisa belajar banyak ya. Nah, ini ya, nah di sini kita foto-foto lagi. Jadi setiap jengkal ya, setiap jengkal perjalanan kita di taman. Nah, ini Mas Bay ini tidak hanya sebagai guide ya, sebagai guide, tapi beliau juga siap gitu dimintai tolong untuk menjadi fotografer dari ibu-ibu yang luar biasa ini. Nah, ini bapak dan ibu kepala sekolah yang romantis ya, semoga sehat selalu ya bapak ibu. Nah, beliau sangat ramah ya, ramah. Jadi eh, menemani kami ya, menemani kami dengan sabar. Nah, sabar.
sangat panjang. Kemudian kami melewati sebuah jembatan, ya, jembatan yang di bawahnya itu ada air, ya, ada air yang hijau, yang bening gitu, hijau kebiruan, ya, hijau kebiruan apa ya, ya, bagus deh. Ini rumput yang ada di bawah kita ini bukan rumput yang sebenarnya ya kawan-kawan, tapi semacam sintetis begitu. Indah juga sih, ada yang kayak basah-basah gitu, sehingga kita kayak bener-bener berjalan di rumput, ya, di rumput kayak ada apa, nuansanya itu seperti bener-bener rumput asli, jadi ada basah-basahnya. Ini Mas Bay, terima kasih sudah mengikuti perjalanan, mendampingi perjalanan kami, ya. Oke, ya, ini sponsor lagi nih. Oke, ini Bu Endang, ya, dan lain-lain. Ayo kita lanjut terus, melewati melewati terus jembatan. Ini panjang sekali jembatannya, kawan-kawan, seperti kita sedang di luar negeri, itu di negeri mana gitu. Nah, oke, ini bawa kepala sekolah. Kita berjalan terus mengikuti arah jembatan. Ini panjang sekali jembatannya ini, kawan-kawan. Jadi kita puas-puaskan di taman bunga ini, jadi di taman bunga celosia ini ada mungkin ratusan jenis bunga, ya, ratusan jenis bunga yang bisa kita jumpai dengan jumlah yang sangat banyak tiap jenisnya. Jadi dikelompok-kelompokkan gitu, misalnya bunga mawar, di sini ada bunga kertas, bunga lavender misalkan, banyak sekali itu. Ini dikelompok-kelompokkan sehingga menjadi terlihat sangat indah gitu. Banyak sekali, saya nggak hafal ya satu persatu menyebutkan nama bunga yang ada di Taman Celosia ini. Yang jelas ratusan jenis, ya, ratusan jenis dan ratusan jumlahnya juga. Di Taman Celusia ini juga ada sebuah taman, ada sebuah jembatan yang terbuat dari kaca. Nah, bagaimana sih jembatan yang terbuat dari kaca ini? Kita nanti akan coba naik, ya, coba naik. Kemudian dari atas jembatan itu kita bisa melihat pemandangan air atau pemandangan air yang mengalir di bawah jembatan, karena kita di atas kaca gitu. Wah, seru sekali ya. Sebentar lagi ya, oke, ikuti terus, sebentar lagi kita akan naik. Nah ini adalah, tapi hati-hati kawan-kawan, ini kita tidak bisa berbanyak ya, nggak boleh banyak orang karena ini terbuat dari kaca. Jadi jembatan yang terbuat dari kaca ini kita naiknya nggak boleh banyak orang, maksimal 5 orang kalau nggak salah ya, 5 orang saja. Kita dari atas jembatan bisa melihat seluruh pemandangan di Taman Celusia. Luar biasa, bukan pemandangannya? Bagus sekali, indah dan sejuk gitu. Jadi tidak panas karena mungkin banyak bunga ya di situ. Jadi tidak panas. Nah, setelah dari jembatan kaca, kita melanjutkan perjalanan melihat bunga-bunga yang lain. Jadi banyak sekali spot-spot foto di sini. Hampir semua tempat sepertinya itu bisa kita gunakan untuk berfoto.
Jadi kalau kalian mau ke Taman Celosia ini, jangan lupa kosongkan memori HP kalian sehingga bisa punya banyak sekali foto. Di setiap detik, setiap jengkal itu bisa kita gunakan untuk berfoto ria. Nah, lihat nih, mana nih yang nggak bisa buat foto? Semuanya bisa dan semuanya indah. Oke, kita lanjut di Jalan Pelangi ya. Jadi jalannya itu seperti pelangi ya. Merah, kuning, hijau. Jalan Pelangi ini kita ikuti saja. Nah, jadi rutenya kita hanya ikuti saja jalan terus sambil berfoto. Itu saja kegiatan di sini. Jadi seru, kita bisa sedikit melupakan kesedihan kita yang punya hutang. Mungkin itu sudah sedikit lupa lah dengan hutang. Nah, jadi sehari ini bener-bener dimanjakan, mata kita dimanjakan oleh pemandangan-pemandangan yang super duper luar biasa cantik. Oh iya kawan-kawan, saya juga mendengar bahwa pemilik Taman Celosia ini adalah seorang petani. Jadi petani luar biasa, petani yang gigih, tekun. Beliau juga ikut merawat langsung Taman Celosia ini bersama pekerja yang lain. Jadi setiap hari mereka membersihkan, menanam ya, jadi menanam bunga-bunga, membersihkan. Kalau ada sampah-sampah yang berserakan itu segera cepat dibersihkan, ditata. Terus ada penanaman kembali, peremajaan. Jadi di Taman Celosia ini bukan hanya menyuguhkan menyuguhkan tanaman-tanaman yang luar biasa indah, bunga-bunga, tapi ada juga bunga-bunga yang bisa dibeli di situ. Jadi kalian kalau ingin membeli bunga di Taman Celosia ini juga bisa gitu, tapi nanti di pintu keluar ya. Dan harganya juga tidak mahal. Harganya sangat sangat terjangkau dan jumlahnya itu banyak sekali pilihannya. Mau beli bunga apa boleh, asalkan bis kalian atau di bawah bagasi itu masih cukup tempatnya ya. Jadi kita harus berbagi tempat nih sama yang lain yang sama-sama mau membeli bunga misalkan, karena kita di Semarang ini juga bukan hanya ada bunga ya, nanti juga kita akan mampir ke tempat-tempat lain yang semuanya itu adalah tempat berbelanja. Jadi jangan habiskan tempat atau tempat di bagasi bis itu untuk hanya membeli bunga saja ya, tapi nanti juga ada membeli tahu bakso yang terkenal ya. Jadi yang terkenal di Semarang ini seperti tahu bakso, terus juga ada bakpianya hampir rasa-rasanya ini mirip dengan bakpia patok yang di Jogja ya juga. uh, nah ini kita sudah mau ke pintu keluar ya. Di pintu keluar ini kita nanti banyak menjumpai jajanan-jajanan yang dijual khas Semarang ya. Ada lumpia juga. Lumpia ini macam-macam juga isinya ya. Jadi isi lumpianya ini tidak hanya rebung, tapi aja juga ayam, udang. Nah, ini kita melewati sebuah lorong. Nah, sebuah lorong sebelum keluar ini semuanya juga indah banget. Di sini banyak juga spot-spot fotonya. Nah, kita melewati dua jalur yang boleh ke kanan, boleh ke kiri. Nah,
sebelum melewati tempat belanjaan oleh-oleh itu kita dimanjakan juga oleh pemandangan-pemandangan yang indah di pintu keluar ini. Tapi ini semuanya buatan ya kawan-kawan, jadi bukan bunga yang asli yang ada di sini. Nah ini di taman, di situ ada juga informasi di Taman Celosia Happy and Fun ini ada museum selfie, dermaga putih, taman bermain, wahana permainan anak dan juga outboard. Jadi kita bisa banget itu melakukan apa saja di Taman Celusia ini karena di situ ada yang banyak yang kita nikmati, banyak yang kita pelajari gitu. Nah, kemudian setelah itu kita lanjut perjalanan dengan kegiatan dan wanita dan wisata belanja di Kampung Semarang. Kita terlebih dahulu ada kegiatan seperti kegiatan rutin di sekolah ya, di sekolah rapat bulanan Dharma Wanita Persatuan, tapi ini dikemas dalam bentuk atau di tempat wisata ya, tempat wisata di Kampung Semarang. Walaupun acaranya tidak jauh berbeda ya, sama rapat, kemudian ada arisan, ada arisan ya. Alhamdulillah kawan-kawan saya dapat arisan sehingga bisa dapat tambahan sangu ya, walaupun nggak banyak ya arisannya karena yang dapat arisan ini banyak sekali, sekitar berapa ya kemarin 16 orang kalau nggak salah, banyak sekali, jadi dibagi-bagi gitu. Nah lanjut kita ke batik ya, wisata batik Benang Ratu. Di sini kita bisa cari oleh-oleh khas Semarang juga. Jadi tidak hanya batik ya, tidak hanya batik, tapi juga oleh-oleh khas Semarang ada di sini. Nah, bukan hanya belanja kawan-kawan, kita di sini juga bisa belajar membatik. Nah, nanti kita bisa lihat kawan-kawan kita Dharma Wanita SMKN 1 Mbaurno Bojonegoro Jawa Timur ini di sini tidak hanya belanja dan menghabiskan uang saja, tetapi kita juga akan belajar. Nah, belajar apa? Nah, sebentar ya, kita lihat-lihat dulu. Sabar, ini batik-batik hasil karya, atau buatan toko ini sendiri, jadi batik asli Semarang. Lihat-lihat dulu sebelum kita bikin batik ya, untuk kita belajar membatik ya, kita lihat-lihat dulu produknya seperti apa. Jadi di sini itu harganya murah kawan-kawan, jadi mulai ada batik itu yang harganya mulai 17.000 ada, bahkan ada souvenir itu yang harganya hanya 2.000 saja. 2.000 saja itu ada gitu. Batik ada yang harganya mulai 17.000 sampai ratusan ribu. Nah ini kawan-kawan sudah mulai ibu kepala sekolah, bapak kepala sekolah, dan kawan-kawan ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan belajar membatik. Seru sekali sepertinya ya, seru sekali hasil dari kain ya, kain kecil gitu. Jadi kita diberi kain kecil untuk latihan membatik, dan ini nanti hasilnya itu bisa dibawa pulang untuk kenang-kenangan gitu, kenang-kenangan. Seru sekali ya, lihat. Nah di samping yang lain latihan batik yang lain, jadi tidak bisa semuanya batik ya karena tempatnya terbatas, kita pilih-pilih batik yang bisa dibeli atau dibawa pulang. Nah ini Mbak Esti pemilih AP Tour ya. Nah kita yang lain melanjutkan masih juga asik melanjutkan membatik ini. Jadi ada yang membatik, ada yang beli batik ada juga yang belanja oleh-oleh lainnya. Jadi kita bebas di sini selama kurang lebih 1,5 jam ya, 1,5 jam.
ternyata membatik itu asik juga ya kawan-kawan ya. Kita bisa belajar ini kesabaran, ketelatenan, seni juga. Jadi di kainnya itu sudah ada kayak emalnya, atau sudah ada apa ya, kayak dari pensil gitu, desainnya dari pensil. Kemudian ibu-ibu ini me, mewarnai dengan canting. Jadi kayak ini yang ada di depannya itu ya. Nah, itu belajar ini seru sekali, kesabaran. Jadi harus sabar. Kalau nggak sabar, oh bisa celemotan gitu, nggak bisa rapi, terus ada telnok-telnoknya gitu, gitu ya. Setelah puas dengan wisata batik di Benang Ratu dan juga belanja oleh-oleh khas Semarang di kampung Semarang, di atau bukan kampung Semarang ya, tapi di Batik Agung ya, Batik Agung ini. Kita kemudian lanjut wisata di Desa Sumilir. Nah, Desa Sumilir, di sini juga kita dimanjakan oleh pemandangan-pemandangan luar biasa. belanja juga Belanja juga khas Semarang. Di sini banyak sekali kuliner ya, kuliner makanan apa saja ada di sini. Sebelum itu kita sholat dulu ya, kita sholat dulu zuhur dan asar, kita jamak di sini. Nah, kemudian langsung masuk ke dalam area wisata dusun atau Desa Sumilir. Desa Sumilir. Sambil belanja, sambil berselfie, menikmati keindahan alam. Di sini kita bisa jalan terus. Jadi ini panjang sekali ya rutenya. Namanya juga sebuah desa ya, sebuah desa. Jadi rutenya panjang. Bagi kalian yang tidak kuat jalan, di situ ada mobil ya, mobil yang disediakan seperti tail gitu, yang disewakan atau kita bisa naik itu dengan membayar 20.000 ya. Jadi ada yang 20.000, ada yang 25.000 gitu, terserah kita mau pilih yang mana. Itu kita nanti diajak berkeliling, jadi nggak usah jalan. Tapi kalau saya dan kami, beberapa dari rombongan Dharma Wanita Persatuan SMKN Baurno ini memilih jalan kaki, karena dengan jalan kaki kita bisa menikmati setiap jengkal pemandangan di Desa Sumilir ini dengan apa ya, dengan bahagia, dengan sukacita, bercanda, tertawa, bebaslah di sini. Nah, lihat nih, setiap tempat itu indah ya. Jadi berjualan, banyak sekali yang berjualan kuliner atau makanan. Kita tinggal pilih nih yang kita suka apa, semuanya ada. Jadi ini seperti di satu desa gitu, di perkampungan gitu, yang didesain indah dengan jualan-jualan kayak semacam pasar gitu ya, kayak pasar juga sih, tapi banyak kuliner dan juga oleh-oleh ya, oleh-oleh khas Semarang yang dijajakan di sini. Warna-warni kursinya itu menambah keelokan tempat ini. Jadi kita di sini tidak hanya membeli, tapi juga mata kita dimanjakan oleh pemandangan alam. Jadi uh, pemandangan yang sudah didesain khusus oleh ahlinya. Jadi apa yang ada di situ sudah difikirkan matang-matang. Jadi oleh desainer yang
luar biasa gitu, luar biasa. Nah ini jadi yang bisa kita naiki kalau mau berkeliling. Tapi saya dan kawan-kawan memilih untuk jalan sehingga bisa menikmati setiap jengkal pemandangan yang ada di Desa Sumilir ini. Nah, ini ada mobil lama, mobil bekas yang sudah didesain. Nah, itu bisa kita naiki itu mobil itu ya. Kalau yang mau keliling ya yang keliling pakai mobil gitu. Kita di Desa Sumilir ini sekitar 1,5 jam ya, 1 jam. Waktu kembali ke bis ini karena tempatnya memang jauh ya, sempat ada yang sampai nyasar nih, karena memang jauh sekali tempatnya dan kita di sini berpencar gitu untuk mencari bisnya. Wah, di mana ya tadi bis yang kita naiki itu sudah uh, sudah di yang tadinya maksud saya siang itu sendiri gitu, sekarang sudah banyak sekali kan di samping-sampingnya sehingga bingung mencari bisnya. Jadi kita banyak juga yang ketinggalan gitu, sudah dipanggil-panggil nggak datang-datang, bukan karena sengaja terlambat nih kawan-kawan, tapi memang susah untuk mencari bisnya karena banyak sekali berjajar di depan. Nah, ini kita berlari-larian untuk menuju ke bis karena memang sudah ditunggu oleh kawan-kawan yang lainnya. Jadi kawan-kawan lain itu sudah ada di bis, sudah ada pengumuman bahwa rombongan dari SMKN atau Dharma Wanita Persatuan SMKN Bono segera memasuki bis karena akan melakukan perjalanan selanjutnya. Nah, dengar itu ya, kita langsung berlarian lah, nggak lari-lari yang kencang ya, tapi lari-lari kecil gitu menuju ke pintu keluar. Nah, namun sebelum dari pintu keluar ini kita dimanjakan lagi dengan pemandangan-pemandangan yang luar biasa. Sebenarnya sederhana sih ya, seperti dari caping yang dilukis, terus dari pohon bambu yang dianyam, itu menjadi pemandangan-pemandangan yang luar biasa. Nah, ini masuk kita menuju ke pintu keluar nih ya, menuju ke pintu keluar. Kemudian kita mencari keberadaan bis kita. Masih melewati jajanan-jajanan, pasti melewati jajanan-jajanan beraneka macam ya, ada bakpia, tahu bakso, kemudian ada kayak sosis gitu, lumpia yang terkenal itu sih ya. Nah, ini kita meninggalkan pintu gerbang, sudah di luar nih ya, kita bisa melihat pemandangan dari luar, indah sekali. Baiklah teman-teman, demikian tadi perjalanan saya bersama Dharma Wanita Persatuan SMKN Baurno, Bojonegoro, Jawa Timur. Terima kasih kalian sudah mengikuti perjalanan kami sampai selesai. Sampai jumpa di perjalanan kami selanjutnya ya. Jadi setelah dari Desa Sumilir ini kami langsung lanjut ke dalam bis, kita pulang ya. Namun sebelum pulang kita mampir dulu untuk makan ya, di waktu malam. Jadi malam hari sekitar jam 9 kita mampir di
rumah makan Bu Endang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.